Halo, nama saya Muhammad Torik Zadid Raffi dengan NIM akhir 132. Halo, nama saya Muhammad Raffi dengan NIM akhir 155. Halo, nama aku Asyidelis Setiaridi dengan NIM belakang 191. Halo semua, nama aku Alisa Ramarafida dengan NIM belakang 195. Halo, nama saya Janati Alfitri dengan NIM belakang 207. Pada kesempatan dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai permasalahan pertanahan, terutama mengenai permasalahan keabsahan diri dan juga masalah sengketa sertifikat hak milik yang bersifat ganda. Jadi, menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, di mana semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial masing-masing. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan maupun pembelian. Namun, hak milik hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang telah memenuhi syarat. Nah, selain itu, hak milik atas tanah atau bangunan dapat dihapus karena tanahnya jatuh kepada negara dan tanahnya musnah. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak yang lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas lainnya, misalnya dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Sedangkan kata terpenuh bahwa hak milik telah memiliki wewenang yang luas pada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya. Nah, bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah, karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut sedang dibebani hak tanggungan. Nah, selanjutnya sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif. Yang pertama, sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum. Yang kedua, tanah diperoleh dengan itikat baik. Nah, yang ketiga, tanah dikuasai secara nyata. Nah, yang terakhir atau yang keempat, dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota. Nah, yang terakhir ini tidak adanya mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Nah, dengan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran, dimaksudkan agar pemegang hak dapat mudah untuk membuktikan haknya, sebab sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi di kemudian hari bagi si pemegang hak atas tanah. Oke, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik atas tanah itu wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran hak milik atas tanah ini nantinya akan menghasilkan sertifikat hak milik yang dapat menjadi bukti kepemilikan yang kuat. Sertifikat tanah merupakan tanda kepemilikan atas tanah dan membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum ini mempunyai suatu hak dan penguasaan atas bidang tanah tertentu. Kalian tahu nggak sih kalau pendaftaran sertifikat tanah itu bisa dilakukan secara mandiri loh, dan kira-kira dokumen apa aja sih yang diperlukan? Berdasarkan informasi dari laman Badan Pertanahan Nasional, syarat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah milik yaitu yang pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon atau kuasa jika dikuasakan berupa KTP dan KK. Yang keempat, bukti asli perolehan tanah atas atau alas hak. Yang kelima, surat-surat bukti asli pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah. Dan yang keenam, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dan bukti pembayaran uang pemasukan pada saat pendaftaran hak.
Selain itu, berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi, sertifikat tanah ini juga bisa dibikin secara elektronik loh. Nah, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 8 Permen Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 yang berbunyi yaitu sertifikat elektronik yang selalu disebut sertifikat L adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satunya itu adalah terkait pertanahan. Nah, cara untuk mendapatkan sertifikat tanah elektronik ini dapat dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang diluncurkan oleh Kementerian Badan Pertanahan Nasional. Aplikasi Sentuh Tanahku ini memberikan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan pertanahan serta juga simulasi biaya yang interaktif. Adapun tahap-tahap membuat sertifikat tanah secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku yaitu yang pertama, kalian bisa unduh aplikasi Sentuh Tanahku melalui App Store atau Google Play Store. Lalu yang kedua, daftarkan akun baru menggunakan username dan password. Yang ketiga, lakukan aktivasi dengan NIK pada kantor BPN terdekat. Yang keempat, pada saat di kantor BPN terdekat, Anda dapat membeli formulir pendaftaran untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah. Yang kelima, serahkan dokumen persyaratan. Yang keenam, buat janji dengan petugas untuk melakukan pengukuran tanah. Yang ketujuh, lakukan pengukuran tanah sesuai dengan dokumen yang telah diserahkan. Yang kedelapan adalah proses penerbitan sertifikat tanah. Yang kesembilan, bayar biaya perolehan hak atas tanah. Kemudian sertifikat tanah akan terbit dalam jangka waktu setengah hingga 1 tahun setelah proses pengajuan. Dan selanjutnya, kalian dapat memeriksa status sertifikat tanah kalian melalui aplikasi Sentuh Tanah. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pawai Agraria tahun 1960, tanah girik adalah dasar permohonan hak atas tanah. Hal ini karena dasar hukum pertanahan di Indonesia sendiri bersumber pada hukum adat, asalkan tidak bertentangan pada kepentingan nasional maupun kepentingan negara. Girik adalah surat kuasa atas lahan termasuk penguasaan tanah secara turun-temurun maupun secara adat. Surat girik juga dapat menjadi bukti pembayaran pajak PBB atas lahan yang diklaimnya tersebut beserta dengan bangunan yang berdiri di atasnya. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di mana pada pasal 16 ayat 1 di mana disebutkan bahwa hak-hak yang meliputi hanya hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa dan hak-hak yang bersifat sementara. Seperti apa yang tercantum pada pasal 53 pada undang-undang yang sama, bahwa girik masih termasuk dalam hak-hak yang bersifat sementara. Surat tanah girik merupakan bukti dokumen kepemilikan lama sebagai bukti penguasaan atas tanah. Girik sendiri tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran pertanahan dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Disebutkan bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui hanyalah sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atau SHM. Maka dari itu, surat dari tanah girik tersebut tidak lagi diakui sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Sehingga untuk menjadi pemilik secara penuh, pemilik harus menaikkan status menjadi sertifikat hak milik ke kantor pertanahan di wilayah setempat. Sifat suratnya yang tidak resmi tersebut menyebabkan tanah tersebut dapat diperjualbelikan lebih murah apabila dibandingkan dengan tanah yang berstatus SHM atau sertifikat hak milik. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri hanya mengakui sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan, maka status girik tanah tidak bisa disetarakan dengan sertifikat hak milik atau sertifikat lainnya. Surat tanah girik sendiri bisa diubah berstatusnya menjadi AJB atau akta jual beli untuk kemudian didaftarkan sebagai sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ya baik, kemudian terhadap penyelesaian kasus di mana terdapat sertifikat ganda dapat melakukan penyelesaian melalui jalur non-litigasi ataupun jalur litigasi sendiri. Yang pertama melalui jalur non-litigasi, di mana jalur non-litigasi ini merupakan jalur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, seperti dilaksanakan arbitrasi, mediasi, konsolidasi, dan negosiasi. Kemudian jika jalur non-arbitrasi ini gagal dilaksanakan, kemudian dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Yang pertama, pemohon dapat mengajukan gugatan kepada kantor pertanahan, di mana dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pelanggaran penyelesaian kasus pertanahan, di mana pengaduan sengketa atau konflik keberatan silahkan diajukan kepada pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai dengan kewenangan wilayahnya sendiri. Kemudian yang kedua, penggugat juga dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, sertifikat hak milik dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara
yang unsur-unsurnya tertuang pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, di mana unsur tersebut yakni berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional yang bersih tindakan hukum tata usaha negara bersifat konkret, individual dan fungsional dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.